Jadi hari ini kita membahas tentang CRM ya. Tujuannya apa? Jadi tujuan yang pertama adalah memahami, menerapkan serta menganalisis konsep CRM dalam kegiatan bisnis, terutama waktu kita menjalankan bisnis secara elektronik atau e-bisnis. Jadi CRM ya seperti artinya customer, berarti kan customer ya, relationship, hubungan, manajemen berarti ya manajemen hubungan kepada customer. Jadi kalau bisa kita artikan CRM itu segala sesuatu yang kita lakukan agar kita bisa berhubungan baik dengan customer. Mulai dari kita mencari customernya ya, menetapkan target customer, kemudian kita melayani customer, ketika ada keluhan, komplain, bagaimana kita bisa menjawab customer, sampai akhirnya produk atau jasa yang kita tawarkan bisa sampai ke customer. Jadi semua yang ada hubungannya dengan customer itu dimasukkan ke dalam aktivitas ya, bukan hanya aktivitas sebenarnya yang dinamakan CRM. Jadi sebenarnya di CRM itu ada proses tadi atau aktivitas, kemudian ada manusianya juga, dan ada teknologi. Jadi kita menggabungkan tiga hal. Karena aktivitas-aktivitas yang tadi itu nggak mungkin bisa jalan tanpa adanya manusianya, ya kan? Kemudian agar aktivitas itu bisa berjalan lebih optimal, kita juga membutuhkan yang namanya bantuan teknologi. Apalagi kalau misalnya kita sudah ngomongin e-bisnis ya, pasti kita kan butuh bantuan teknologi IT. Nah, jadi nanti yang kita bahas selama satu pertemuan ini ya gabungan antara ketiganya itu, baik prosesnya, kemudian manusianya. Biasanya ada orang yang dinamakan CS ya, customer service itu kan, mereka juga yang berhubungan langsung dengan customer, dan juga teknologinya seperti itu. Nah, jadi tujuan utama CRM itu sebenarnya untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan. Tujuannya dari tujuan yang kita tetapkan ini nanti ada dua goal utama ya, tujuan akhirnya itu ada dua, yaitu agar kita bisa mendapatkan customer yang baru maupun kita bisa mempertahankan customer yang lama. Jadi tidak hanya mencari yang baru saja, karena yang lama juga berharga kan. Ketika kita sudah punya customer, nah gimana juga caranya biar customer itu kembali lagi ke kita, membeli lagi ke kita. Jadi CRM ya awalnya kita menarik prospek penjualan, bagaimana cara kita menggambarkan produk kita ke customer agar dari penggambaran tersebut, penawaran tersebut, customer ingin membeli produk kita ya. Kalau sudah, bagaimana mereka sudah bisa jadi pelanggan, dan kalau sudah jadi pelanggan, agar mereka bisa jadi pelanggan yang loyal. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan dulu mengenai pengertian CRM. Sudah bisa dipahami? Cukup ya? Iya, masih belum ada. Oke, selanjutnya. Jadi CRM ini memang banyak dijalankan di e-bisnis ya, utamanya e-commerce, penjualan yang lewat online. Nah, kalau misalkan kita berbicara e-commerce, itu ada tiga hal yang bisa dilakukan dalam program CRM. Jadi CRM-nya ini bisa dikelompokkan ke program-program CRM. Yang pertama adalah loyalty program, kemudian ada prospecting, save or win back, dan cross-sell atau upsell. Nah, ini kan saya berikan penjelasan satu-satu ya. Yang pertama adalah loyalty program. Jadi kalau dari judulnya aja ada loyal gitu kan. Loyal artinya kan kesetiaan ya, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kesetiaan pelanggan terhadap produk atau jasa kita. Jadi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga tercipta pembelian terus-menerus terhadap sebuah produk atau jasa. Karena memang menurut survei yang ada, sebenarnya lebih susah untuk sebuah produk itu mempertahankan customer yang lama daripada mencari customer yang baru. Kalau misalnya customer yang baru, kadang-kadang memang produk kita kelihatan menarik ya, mereka mungkin coba-coba. Tapi kalau misalnya setelah mencoba pertama kali produk kita itu tidak bisa memberikan kepuasan yang diinginkan, maka ya tidak akan tercipta loyalty.
Makanya bagaimana caranya agar loyalty itu bisa tercipta itu sangat penting untuk sebuah produk. Nah, contoh loyalty program itu ada point system. Nah, jadi ketika kita habis beli ke situ ada poin yang bisa kita peroleh. Nah, ini kalau misalnya saya itu pakai Bank Mandiri gitu kan. Ketika kita habis transaksi, di situ ada yang namanya Mandiri Fiesta gitu. Nanti akan dapat poin. Nah, contohnya seperti itu. Nah, nanti poinnya itu bisa ditukarkan dengan keuntungan lain. Atau juga kalau saya pakai M3 ya, di M3 itu ada M3 poin gitu kan. Ketika habis ngisi pulsa itu saya dapat poin juga. Nah, itu salah satu cara dari bisnis agar kita terus-menerus menggunakan programnya. Jadi kalau kita dapat poin terus-menerus kan kita jadinya pengen ngumpulin gitu kan. Kalau sudah ngumpulin nyampe nyampe poin tertentu nanti bisa kita tukarkan dengan keuntungan tertentu gitu kan. Nah, itu salah satu cara untuk meningkatkan loyalitas atau loyalty program. Loyalty ya bagian yang point system. Kemudian yang kedua adalah membership. Jadi memang sangat banyak sekali ya produk atau jasa yang biasanya menawarkan jadi member. Ketika kita punya kartu member, nah biasanya akan ada keuntungan tertentu. Kalau yang paling banyak sih mungkin kalau kalian ke Indomaret gitu ya, atau ke Alfamart pasti ditanyain ada membernya Kak, kayak gitu kan. Nah, itu biasanya memang kalau kita punya member akan ada diskon-diskon tertentu. Jadi memang mereka akan memberikan keuntungan tertentu hanya untuk orang-orang yang punya kartu member. Selanjutnya adalah cross-selling atau kolaborasi dengan perusahaan lain. Nah, ini memang sekarang sudah banyak ya. Misalkan saya beli produk A, kemudian gratis dari produk B. Kayak misalnya saya beli sabun Rinso gitu ya. Ketika saya beli yang ukuran besar, saya dapat pewangi Molto. Nah, itu contohnya. Jadi dari dua produk yang berbeda, itu saling bekerja sama, saling menguntungkan. Dengan saya beli Rinso, ya kan, tadi jadinya Moltonya ikut beli kan. Jadi orang nyoba Molto, oh ternyata Molto itu enak. Ya udah lah, besok-besok saya beli Molto juga. Gitu. Terus orang yang mau beli Rinso juga, daripada saya beli yang kecil nggak dapat bonus, saya beli yang gede aja kan dapat bonus. Seperti itu. Jadi memang kalau cross-selling ini seharusnya menguntungkan kedua belah pihak ya, perusahaan yang melakukan kolaborasi. Kemudian yang keempat adalah tier system. Nah, jadi tier system ini pengembangan dari membership. Kalau misalnya kalian pernah tahu ya, ada member yang kalau kayak di Tokopedia mungkin ya, ada member yang silver, kemudian ada yang gold, ada yang platinum, seperti itu kan. Jadi tidak hanya membuat membership, tapi dari membership yang ada itu kita kelompokkan mereka. Kalau semakin banyak beli, maka mereka ya pasti tingkatan membernya lebih tinggi. Kalau tingkatan membernya lebih tinggi, diskonnya lebih banyak, nanti mungkin akan mendapatkan penawaran yang berbeda daripada yang tiernya lebih bawah, seperti itu. Nah, kalau seperti ini juga orang-orang juga akan berlomba-lomba kan. Saya mau beli terus lah biar tier saya makin tinggi. Kalau tier saya makin tinggi ya nanti saya bisa dapat diskon lebih banyak. Seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya komunitas. Jadi mereka ya penjualnya itu membuat komunitas-komunitas tertentu. Orang yang masuk komunitas akan dapat keuntungan lebih. Kalau ini saya mungkin kayak yang pernah saya tahu sih kayak mobil-mobil, jadi mereka kan biasanya punya komunitas-komunitas ya, mereka saling memberikan penawaran tentang kayak misalnya spare part, kemudian aksesoris mobil. Nah, biasanya bisnis ini juga mereka punya koneksi gitu ya ke komunitas-komunitas agar mereka bisa menawarkan produknya langsung ke komunitas. Seperti itu loyalty program. Nah, ini tadi baru program pertama ya dalam JRM. Jadi program yang kedua yaitu prospecting. Jadi kalau prospecting ini untuk mengidentifikasi dan membuat database dari customer potensial.
ditujukan untuk memenangkan atau mendapatkan pelanggan baru. Jadi kalau yang tadi ini kan sudah loyalty itu udah ada pelanggannya, tapi bagaimana caranya membuat pelanggan beli terus ke kita. Kalau prospecting ini untuk yang mencari pelanggan baru. Jadi mereka bisnis waktu mau melakukan prospecting ini biasanya mereka nyari dulu mana sih target yang customer potensial, misalkan lewat ngirim email ke banyak orang ya. Orang yang ngeklik emailnya, baca emailnya, oh berarti itu termasuk orang yang potensial karena mereka tertarik dengan email yang kita kirimkan. Seperti itu. Atau mungkin juga mereka mengadakan survei atau mungkin penawaran apa ya yang kecil-kecil itu produk-produk yang contoh itu dari situ mereka bisa tahu mana sih kira-kira umur berapa pria atau wanita yang menyukai produknya, dan nanti berarti mereka akan memfokuskan periklanannya pada orang-orang yang sudah masuk ke prospek tadi ya, yang kira-kira akan bisa menjadi customer potensial. Jadi itu yang dilakukan pada program prospecting. Selanjutnya adalah save or win back. Jadi program ini mencoba meyakinkan customer untuk tidak berhenti menggunakan produk atau jasa. Atau jika kalau mereka memang sudah berhenti, mereka bisa menggunakannya kembali. Seperti itu. Jadi kalau yang loyalty tadi biar beli-beli terus ya. Kalau misalnya sudah dilakukan loyalty, tapi ternyata mereka itu kok kelihatannya nggak tertarik sama sekali. Nah kalau seperti itu maka kita akan lakukan save or win back. Jadi kita mau save customer tersebut atau kita mau memberikan penawaran yang lebih lagi agar mereka mau kembali membeli produk kita. Ya, jadi tapi sebelum kita mau melakukan save or win back, kita harus mencari dulu segmen customer yang memang masuk ke kategori win back. Jadi kita nggak sembarangan milih customernya, kita pilih dulu beberapa customer memang yang kira-kira dia masih mau menggunakan produk kita. Kemudian kita juga bisa memberikan survei atau kita meminta feedback ya. Kalau misalnya habis beli gitu, kita minta ulasan. Gimana caranya agar kita bisa meningkatkan pelayanan, produknya, jasanya ya. Kemudian kita juga mencoba lewat dengan channel yang lain. Misalkan waktu kita jualan itu kita pakai marketplace gitu kan. Mungkin sekarang banyak orang kan pakai marketplace, pakai Topet, pakai Shopee ya. Ketika ternyata pembelinya itu cuma pernah beli sekali, kita coba hubungi lewat cara lain. Biasanya ada emailnya kan ya, kita bisa coba lewat kirim email. Mungkin lewat email nanti mereka lebih notice ke produk kita. Jadi mencoba menggunakan channel lain. Kemudian incentivize the technician to return with a discount or offer. Jadi kita menawarkan, oh kalau kamu mau membeli produk kita, tapi ini biasanya kalau yang masuk save or win back ini ketika dia pernah beli mungkin sudah 6 bulan atau setahun nggak pernah beli lagi gitu ya. Jadi nggak yang baru sebulan 2 bulan gitu. Jadi kita tunggu waktu dulu. Nah kalau misalkan memang wah ternyata dia sudah setahun nih nggak pernah beli ke kita, oke kita mau kasih penawaran ke dia dengan penawaran yang lebih daripada ke customer yang lain. Jadi kita berikan penawaran atau diskon yang lebih ke orang-orang yang masuk ke kategori win back ini. Sehingga jangan sampai layani mereka seperti layaknya customer yang lain. Kita harus memberikan pelayanan lebih ke mereka. Kemudian wait until it's too late to re-engage customer untuk joining ya. Jadi ya tadi ya menunggu waktunya, jangan sampai masih dia masih sebulan ini nggak beli lagi nih, mungkin aja dia masih dinampung kan ya. Tapi kalau memang sudah setahun 6 bulan, nah kita perlu mempertimbangkan melakukan save or win back ini. Lanjut, yang keempat adalah programnya cross-sell atau upsell ya. Jadi ini meningkatkan pendapatan dengan menawarkan produk lengkap
atau produk untuk pengembangan produk yang lama. Nah ini misalkan ya, yang sering ini saya nggak ngomong di e-bisnis ya, mungkin kalau misalkan e-bisnis ya ada, cuma yang mungkin pernah kalian alami, misalkan kalian beli HP gitu kan, beli HP, kemudian biasanya di counter itu sering di counter tadi di yang jualan HP-nya itu ditawari cross sell. Jadi saya beli HP terus kak apa nggak mau beli power bank-nya, apa nggak mau beli headset kayak gitu ya. Itu namanya cross sell. Jadi yang melengkapi produk yang sudah kita beli. Kalau beli HP yang mungkin dilengkapinya ya tadi ya headset, charger, kemudian power bank, atau juga mungkin menawarkan pengembangan produk. Jadi misalkan saya beli misalkan beli HP Samsung gitu ya, tipenya yang tipe A gitu. Kemudian mbak konternya ini nawarin, gimana kalau yang Galaxy Z aja gitu kan, atau Galaxy Fold. Jadi menawarkan produk yang sebenarnya sejenis tapi dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Nah itu namanya upsell ya. Jadi sedikit berbeda ya. Kalau cross sell menawarkan produk yang melengkapi produk tersebut. Kalau upsell sebenarnya produknya sejenis tapi dengan spesifikasi atau dengan kualitas yang lebih tinggi. Nah, tapi waktu kita melakukan cross sell sama upsell, ini kita harus memperhatikan 3 hal ya. Yang pertama adalah harga. Jadi kalau misalnya saya belinya HP Xiaomi gitu ya, yang merek yang harganya 2 jutaan, jangan ditawari Xiaomi yang 10 juta, atau jangan ditawari iPhone yang belasan juta, ya pasti akhirnya nggak mau beli. Jadi kalau misalnya menawarkan, ya tawarkan harga-harga yang memang range-nya itu kira-kira mereka masih mau mengeluarkan uang di range tersebut. Jadi jangan langsung tinggi banget gitu ya. Itu mungkin orangnya nggak tertarik lah ya, karena memang dia mau mengeluarkan uang ya cuma sekitaran barang yang dia beli itu aja. Kemudian kita juga harus rekomendasikan, bukan menjual. Jadi bukan memaksa, ini beli yang ini loh ya, jangan ya. Jadi hanya merekomendasikan, misalkan kalau beli ini, kalau misalnya upsell ya, ini tuh harganya cuma jaraknya 300.000, tapi ternyata kualifikasinya itu jauh, prosesornya lebih tinggi, nah seperti itu. Jadi kata-katanya lebih ke rekomendasi, bukan menjual. Dan yang terakhir adalah waktu adalah segalanya. Jadi kita harus mencari waktu yang pas untuk menawarkannya. Jangan sampai kayak misalkan dia udah bayar di kasir, baru kita tawarin, mbak mau power banknya, kan ya nggak mungkin ya. Dia udah bayar, kadang-kadang kemungkinannya dia mau beli itu sedikit ya. Mungkin waktu dia nyoba-nyoba atau waktu dia sudah memutuskan, baru kita tawari produk-produk yang lain. Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan mengenai program CRM? Cukup jelas? Izin bertanya, Bu. Oh ya, silahkan. Review. Misal itu kan ada penjual nasi goreng gitu ya, Bu. Itu Ya. menerapkan CRM ini, Bu. Itu apa yang dia dapat, bukan misal penjual nasi goreng ini sudah laku keras gitu. Nah, sebenarnya CRM itu tidak harus kita menawarkan seperti diskon, seperti itu ya. Atau juga menawarkan penawaran-penawaran tertentu. Sebenarnya CRM itu kan bagaimana caranya kita mempertahankan customer atau mencari customer baru. Nah, dengan kita misalkan orang yang jual nasi goreng itu udah laku ya, kemudian dia tetap memberikan pelayanan terbaik, misalnya tetap ramah, tetap rasanya nggak berbeda, itu juga bisa masuk CRM sebenarnya. Jadi kalau memang sudah bagus, mungkin dia ya cukup dengan mempertahankan kualitas dia saat ini, kayak gitu. Itu juga sudah bisa masuk ke CRM, karena dengan kualitas yang tetap, customer itu juga merasa bahwa mereka itu tetap mendapatkan kepuasan dari produknya. Kayak gitu, David. Iya, Bu, makasih. Oke, jadi memang mungkin tadi yang diberikan contoh itu program-program yang kayak misalnya kebanyakan
butuh effort lebih gitu ya bagi penjualnya ya. Tapi memang kalau misalnya mereka sudah merasa puas dengan penjualannya, ya berarti mereka cukup mempertahankan yang ada saat ini. Atau mungkin kalau saya penjual nasi goreng tadi mau cross sell atau mau upsell ya, misalnya nasi gorengnya dikasih topping-topping yang aneh, atau mau jualan ada bakminya gitu kan, bisa yang cross sell atau upsell tadi. Oke, kemudian saya lanjut ke ECRM ya. Jadi yang saya bicarakan tadi kan kita belum lihat ya bagaimana aplikasinya di teknologi. Jadi sebenarnya di saat ini itu banyak sekali aplikasi yang memang dia itu khusus menangani CRM yang dinamakan ECRM. Jadi aplikasi teknologi berbasis internet ya, dia bisa mengirim email, kemudian ada ruang obrolan, ada forum, dan saluran lainnya untuk mencapai tujuan CRM. Jadi CRM tadi kan yang pertama kali kita lakukan untuk CRM itu biasanya kita mencari target baru ya. Mungkin kita dari ngumpulin data, kemudian dari melakukan survei, ulasan feedback, dan lain-lain. Nah, jadi menggunakan ECRM, kita itu bisa mengumpulkan data-data seperti itu. Dan ECRM biasanya juga memiliki kapasitas untuk melakukan analisa dari data-data yang ada. Dan dia juga kayak misalnya ada forum gitu ya, kan kita tahu dari suatu penjual, oh mereka itu sukanya seperti ini, mereka maunya seperti ini. Jadi memang ECRM ini gunanya memudahkan penjual untuk melakukan CRM. Nah, di sini juga biasanya bisa melakukan otomatisasi dalam proses pemasaran ya, mengiklankan. Jadi kalau misalnya kebanyakan sih sekarang CRM-nya memang sudah gabung di aplikasi penjualannya. Kalau misalnya kalian lihat kayak di Tokopedia gitu kan ya, di situ kan otomatis waktu kalian masuk ada banner-banner yang kayak misalnya promosi. Nah itu juga sudah masuk CRM bagian pemasaran. Kemudian jualannya, belinya juga langsung dari situ. Kemudian pembelinya juga bisa ngasih ulasan, kemudian penjualnya bisa ngasih feedback ya kayak misalnya terima kasih sudah berbelanja, atau mungkin oh baik kak nanti akan kita perbaiki layanannya. Nah semua langsung ada di situ. Jadi memang ECRM yang saat ini kebanyakan sudah langsung bergabung jadi satu ke aplikasi penjualannya juga. Tapi biasanya kalau plus-plusnya dari ECRM, dari yang data-data penjualan dan lain-lain tadi, bisa kita analisis dari satu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai ECRM tadi, ya bisa dibagi ke 3 hal ya, karena memang cukup luas ya ECRM ya. Jadi yang pertama itu operasional CRM yang bisa berhubungan langsung dengan customer-nya. Nah, ini biasanya ada call center ya, atau yang biasa kita sebut CS gitu. Jadi CS-nya itu yang menjalankan operasional CRM. Kemudian bisa juga bentuknya website, blog untuk periklanan. Kemudian ada direct mail, jadi email iklan yang langsung dikirimkan ke pelanggan. Jadi operasional CRM untuk mensupport front office perusahaan yang berhubungan langsung dengan customer seperti sales, marketing, dan service ya. Jadi apa yang kita lakukan di operasional CRM ini biasanya akan terrecord dalam database aplikasi CRM. Jadi yang langsung berhubungan adalah memang operasional CRM. Sedangkan ya data yang ada di operasional CRM tadi akan disimpan di bagian analytical CRM. Jadi tidak hanya menyimpan data saja ya, dia akan ekstraksi, memproses, menginterpretasi. Jadi ada analisisnya di sini dari data-data yang sudah dikumpulkan di operasional CRM. Nah, kemudian dari sini biasanya mereka bisa melakukan decision making. Contohnya, oh dari data-data yang ada kita bisa melakukan customer segmentation. Jadi kita mengelompokkan customer berdasarkan misalkan jenis kelamin, kemudian mereka tuh belanjanya itu berapa banyak sih sebulan, kemudian umurnya itu kira-kira berapa, pekerjaannya apa ya. Nanti dari segmen-segmen yang kita peroleh tadi
Nah, kita bisa melakukan periklanan yang berbeda. Jadi mungkin kalau misalnya segmen 1 ini mereka itu suka menghabiskan banyak uang. Oh, kalau gitu kita berikan diskon kalau mereka habis minimal 1 juta. Seperti itu misal. Kemudian, oh kalau yang segmen ke-6 ini kebanyakan ini kayaknya anak sekolah. Jadi mereka belinya itu nunggu lebaran dapat angpau. Ya udah kita nanti berikan promo waktu habis lebaran aja. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi gunanya segmentation grouping ini memang untuk menyasar kita melakukan pemasaran kapan sesuai dengan produk customer segmen yang sudah terbentuk tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan analisa profitabilitas ya. Melihat mana sih orang-orang yang paling menguntungkan buat kita ya, biasanya dari member-member gitu ya. Kemudian kalau gitu mereka saya berikan kupon banyak lah karena mereka memang sudah banyak beli di sini, misalnya seperti itu. Kemudian personalization offer. Kalau personalization offer ini lebih ke perseorangan ya. Jadi antara satu orang dengan orang lain mungkin bisa berbeda offernya. Ya kita lihat dari ciri mereka membeli barang di kita biasanya ya. Atau juga dari barang-barang apa sih yang mungkin dibeli. Misalkan kalau saya sukanya beli baju-baju cewek ya, berarti ya offernya ya hubungannya sama baju-baju cewek aja. Jangan ditawarin mobil ataupun mungkin gadget gitu ya, pasti nggak akan kebeli. Kemudian event monitoring. Nah, biasanya ya event monitoring ini dilakukan pada saat-saat tertentu. Misalkan kayak mau Ramadan gini ya, lagi mau lebaran, itu ada Ramadan sale. Nah, itu kita lihat, sedangkan kita melakukan Ramadan sale, itu apakah memang penjualan kita naik atau jangan-jangan walaupun penjualan kita naik, profit kita turun. Nah, itu kita memonitoring pada saat ada event tertentu, itu profit kita bagaimana, penjualan kita bagaimana. Nah, ini nanti bisa kita ambil. Oh, berarti tahun depan harusnya Ramadan sale-nya seminggu aja, atau tahun depan Ramadan sale-nya 1 bulan penuh. Kemudian ada juga predictive modeling. Nah, jadi kalau predictive modeling ini kayak yang tadi ya, untuk masa depan, ke masa depan itu kita programnya bentuknya seperti apa, atau mungkin dari penjualan yang ada ini kita bisa membuat produk baru yang kira-kira dia itu akan laku berdasarkan analisis di CRM tadi. Oke, kemudian ada yang ketiga adalah kolaboratif CRM. Jadi kalau kolaboratif CRM ini yang banyak ya sebenarnya ya, dalam menggabungkan semuanya. Jadi semuanya itu ada dalam satu aplikasi, tidak bisa di operasional atau analitikal sendiri, tapi jadikan satu. Ada penjualan, pemasaran, layanan, keuangan, semua jadi satu. Nah, contohnya umpan balik dari pelanggan dikumpulkan oleh CS dapat membantu tim pemasaran untuk menyarankan produk atau layanan yang lebih cocok pada pelanggan. Jadi kalau yang analitikal sama operasional ini kita sudut pandangnya operasional itu satu aplikasi sendiri, analitikal satu operasi sendiri. Tapi kalau kolaboratif, baik operasional maupun analitikal itu jadi satu aplikasi yang terpadu. Jadi tidak ada kalau misalnya mau login gitu ya pegawainya, mereka nggak usah login satu-satu. Jadi mereka cukup login satu kali, tapi bisa lihat bagian operasional dan juga bisa lihat bagian analitikal. Nah, ini tetap batasannya memerlukan integrasi dengan sistem informasi perusahaan lainnya. Kemudian biayanya juga sulit didefinisikan ya, karena memang hubungan dengan customer itu kadang ya sudah, kalau misalnya memang sudah laku itu ya mungkin CRM-nya bisa sedikit dikurangi, tapi mungkin kalau pas lagi sepi itu berarti ya butuh uang yang banyak untuk CRM, jadi memang sulit didefinisikan. Karena mobilitas yang tinggi, sulit untuk mensupport para pekerja tertentu. Oke, jadi untuk membuat CRM ya harus diperhatikan hal-hal berikut, dari respon time ya harus cepat ya, kemudian availability-nya itu harus tersedia misalnya 24 jam, 7 hari tanpa henti, kemudian download-nya juga harus bisa cepat,
timeliness ya, ini juga seperti availability ya, tidak terbatas waktu. Kemudian security dan proses ini juga harus terjaga. Kemudian on time order fulfillment. Kalau pelanggan melakukan order, berarti kita harus cepat mungkin bisa melayani order tersebut. Jangan sampai nunggu waktu terlalu lama. Mungkin bisa memberikan batas waktu pelayanan order itu maksimal 1 hari. Misalnya. Kemudian return policy. Jadi kalau misalkan ada barang yang kurang cocok, bagaimana caranya agar pelanggan ini tetap bisa kembalikan barangnya dan bisa kita ganti. Dan juga navigability. Jadi navigasinya ya di website atau di aplikasinya itu harus mudah dioperasikan. Jangan sampai membuat pelanggan ataupun mungkin karyawan yang mengoperasikan CRM ini kesulitan dalam mengoperasikan sistemnya. Oke, kemudian klasifikasi aplikasi CRM ya, ada yang langsung customer facing application, di mana ya customer bisa berinteraksi secara langsung. Jadi dia ya langsung akses aplikasinya. Nah, kemudian maaf salah ini saya. Kalau customer facing application itu dia nggak langsung mengakses aplikasinya ya customer ya. Jadi untuk mengakses aplikasinya butuh bantuan CS misalkan ya, helpdesk dan lain-lain. Jadi kalau facing itu tidak langsung mengakses. Nah kalau yang touching menyentuh ya, touching itu langsung menyentuh. Nah ini di mana mereka bisa langsung akses aplikasi CRM. Jadi mereka bisa tahu ada penawaran apa, mereka bisa langsung komplain secara langsung di aplikasinya. Itu yang touching. Nah, ada juga yang namanya customer centric intelligent application. Nah, ini biasanya yang bagian analytical tadi ya, analisis tadi di mana datanya nanti akan digunakan untuk intelligence. Jadi diproses bagaimana caranya untuk menghasilkan decision tertentu. Jadi cukup seperti itu ya untuk materi hari ini. Baik, ada pertanyaan dulu?